Assalamualaikum. Selamat datang di channel Naili. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah ya. Amin. Kalau podcast sebelumnya kita membahas tentang pilihan menjadi ibu karir atau ibu rumah tangga. Nah, pembahasan kali ini mengenai wanita perfect. Yuk, biar gak penasaran, langsung didengerin aja ya. Apa sih impian terbesar seorang wanita? Wajah cantik, banyak duit, jadi orang berpengaruh, atau bermimpi menikah dengan pria mapan dan terpandang? Buat seorang Hindun, dapetin itu semua gak perlu mimpi-mimpi. Dia ada di jajaran tinggi wanita tercantik semekah. Dia ini putri salah satu petinggi Quraisy. Dia juga menikah sama laki-laki super kaya, Abu Sufyan. Tetapi dia bukan tipe cewek yang cuma numpang keren. Dia punya kapabilitas, mandiri, berani, cerdas lagi, sampai suka dipuji gitu sama sang ayah. Katanya, kalaulah Hindun seorang lelaki, niscaya ia sudah menjadi pemimpin kaumnya. Wah, kayaknya Hindun ini adalah representasi nyata ya dari definisi perfect seorang wanita. Hingga semua itu berubah menjadi mimpi buruk saat ayahnya meninggal dunia. Iya, Utbah bin Robi'ah terbunuh di medan Badar. Seolah gak cukup, Hindun binti Utbah harus ngadepin kenyataan bahwa paman dan saudaranya juga terbunuh. 1000 prajurit Quraisy ternyata dikalahkan oleh muslimin yang jumlahnya hanya sepertiganya. Makin menjadilah kebencian Hindun, apalagi sama Hamzah bin Abdul Muthalib yang telah membunuh ayahnya. Ingin banget dia balas dendam, sampai-sampai Hindun janji bakal ngasih perhiasan mahalnya buat orang yang berhasil membunuh Hamzah. Seorang budak pun bernama Wahsy menyanggupinya. Lalu meletuslah perang Uhud. Di akhir perang, pas tahu Hamzah bin Abdul Muthalib paman Rasul wafat di tangan seorang budak itu, Hindun seneng gak terkira. Kata si Hindun, akhirnya dendamku tertunaikan juga. Ya, begitulah. Nyatanya Hindun ini belum sepenuhnya perfect, disebabkan hatinya yang enggan mengikuti ajaran kebenaran. Hingga di tahun 8 Hijriah, rombongan muslimin yang jumlahnya sangat banyak memasuki Mekah untuk menumpaskan kesyirikan di sana. Abu Sufyan yang sepeninggal Abu Jahal diangkat menjadi pemimpin Quraisy aja sampai takut kalau Rasulullah dan para sahabatnya bakalan menyerang mereka. Akhirnya muncullah ultimatum bahwa siapa yang gak bikin onar sama muslimin bakalan aman. Dengan lantang suami Hindun itu mengumumkan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Sontak Hindun berontak dong. Kata si Hindun, apa-apaan kamu ini? Jangan dengarkan pria itu. Ayo lawan kaum muslimin. Hindun bener-bener gak habis pikir, kok bisa suaminya jadi mengalah begini. Hingga saat mereka berdiam dalam rumah, Abu Sufyan mengaku bahwa dirinya sudah percaya pada agama Islam dan mengajak sang istri untuk bersyahadat juga. Hindun akhirnya sadar bahwa dalam kesempurnaan hidupnya masih terdapat banyak kekurangan. Mulai hari itulah ia miliki satu mimpi. Apa
Apa sih mimpinya? Dia bermimpi ingin menjadi perempuan baik. Meski ada rasa bersalah tentang wafatnya Hamzah, akhirnya ia mantap melangkah menghampiri Nabi. Hindun berkata, "Wahai Rasulullah, selama ini tidak ada golongan yang paling aku harapkan agar Allah membinasakannya selain golonganmu. Tetapi hari ini tidak ada golongan yang paling aku harapkan agar Allah memuliakannya selain golonganmu." Hindun pun bersyahadat. Setelah itu, ia menyesal atas permusuhannya terhadap Islam selama ini. Maka ia hancurkan segala berhala yang ada di rumahnya. Kata si Hindun, "Bagaimana bisa penyembahanku pada patung-patung ini melalaikanku dari menyembah Allah?" Tahun berlalu. Hindun kemudian menjadi muslimah yang sangat taat. Ia tak lagi berada di kubu anti-Islam. Ia kini justru ada di barisan terdepan pembela agama yang dulu ia musuhi habis-habisan. Gak cuma itu, Hindun yang pada dasarnya memiliki nilai unggul dalam kepribadian mampu melahirkan dan mendidik buah hatinya menjadi sosok yang banyak berperan untuk Islam, yakni salah satu sekretaris Rasulullah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi, wahai wanita, dengan segala kenikmatan yang Allah berikan, tidakkah hati kita tergerak untuk menjadi baik di hadapannya? Ayo berhijrah selagi masih ada waktu. Dan ingat, untuk menjadi perempuan baik tidak perlu malu sama masa lalu. Mari belajar dari Hindun. Karena boleh jadi kita pernah melakukan banyak keburukan, tapi bagi jiwa yang inginkan perubahan, selalu terbuka banyak kesempatan. Jangan cuma diam, ayo jemput hidayah yang kita idam-idamkan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Amin. Dan untuk dukung terus channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum.